Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Ragananda dengan NIM A1C322006 Pendidikan Fisika Reguler B 2022. Kali ini saya akan membuat video agama dengan tujuan untuk menyelesaikan ujian tengah semester agama 2. Baik, lanjut ke soal yang pertama, yaitu jelaskan pengertian integrasi iman, ilmu, dan amal. Nah, pertama kita harus mengetahui nih apa arti dari kata integrasi, yaitu berasal dari bahasa Latin, yaitu integer, yang berarti utuh atau menyeluruh. Secara etimologis, integrasi berarti pembauran hingga menjadi suatu kesatuan utuh. Lalu ada iman, yang menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan hati, atau keteguhan hati. Kata iman sendiri berasal dari bahasa Arab, yang kata dasarnya amana yu'minu imanan, yang artinya beriman atau percaya. Dalam bahasa Indonesia sendiri, percaya itu berarti meyakini atau yakin bahwa sesuatu itu memang benar adanya. Lalu, ilmu. Ilmu merupakan kumpulan dari beberapa pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakan ilmu dan pengetahuan lainnya. Lalu, amal soleh. Secara singkat, amal soleh dapat diartikan seperti perbuatan baik. Menurut Quraish Shihab, amal soleh berarti amal yang diterima dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal dalam pandangan Islam adalah setiap amal soleh atau setiap perbuatan kebijakan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, iman, ilmu, dan amal merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Iman diidentikan dengan akar dari sebuah pohon yang menopang tegaknya ajaran Islam. Lalu ilmu bagaikan batang pohon yang mengeluarkan dahan-dahan dan cabang-cabang ilmu pengetahuan. Sedangkan amal ibarat buah dari pohon itu yang identik dengan teknologi dan seni. Lalu iptek yang dikembangkan di atas nilai-nilai iman dan ilmu akan menghasilkan amal soleh. Jadi, ada 3 unsur utama yang harus ada di dalam sikap kita terhadap agama, yaitu iman, ilmu, dan amal. Maka tidak akan ada artinya keyakinan kalau tidak ada amal perbuatan. Tidak ada artinya ilmu yang kita punya kalau tidak melahirkan amal-amal soleh dalam kehidupan kita. Bahkan ilmu yang tidak bermanfaat itu bahkan akan menjadi bumerang yang menghancurkan diri kita dan orang lain di sekitar kita. Lalu soal yang kedua, yaitu jelaskan bagaimana hubungan Islam dan budaya serta mengapa Islam tertinggal dalam teknologi. Baik, pertama kita harus mengetahui dulu apa Islam dan budaya hubungannya. Islam dan kebudayaan memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Ajaran Islam memberi aturan-aturan yang sesuai dengan kehendak Allah, sedangkan kebudayaan adalah realitas keberagaman umat Islam tersebut. Hingga dapat dikatakan bahwa wujud nyata dari pengamalan ajaran agama Islam itu mampu dilihat dari kebudayaan dan kehidupan nyata para pemeluk agama Islam tersebut. Kebudayaan dapat digunakan untuk memahami agama yang terdapat pada tataran agama yang tampil dalam bentuk formal yang menggejolak di masyarakat. Misal, dalam kebudayaan berpakaian, bergaul, bermasyarakat, dan sebagainya. Unsur agama ikut berinteraksi dalam kebudayaan tersebut. Pakaian model jilbab, kebaya dapat dijumpai dalam pengamalan agama. Sebaliknya, tanpa adanya budaya, maka agama akan sulit dilihat sosoknya secara jelas. Lalu mengapa Islam mengalami ketertinggalan dalam hal perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi? Padahal di masa lalu seperti yang kita ketahui, banyak sarjana-sarjana muslim yang terkemuka. Tak hanya di kawasan Timur Tengah, tetapi juga di seluruh dunia, seperti ada Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Kindi, dan lain sebagainya. Nah, persoalan kemunduran Islam dalam perkembangan iptek pernah dilontarkan oleh seorang sarjana muslim. Di dalam bukunya, dia menulis bahwa salah satu jawaban kemunduran Islam dalam pengembangan iptek adalah karena umat Islam meninggalkan pesan-pesan yang diberikan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Lalu penyebab lainnya adalah karena umat Islam terlibat dalam konflik internal. Dengan kata lain, umat Islam dihalangi oleh umat Islam yang lain. Mereka terlibat dalam pertentangan politik dan ideologis.
Lanjut ke soal ketiga, yaitu jelaskan secara singkat bagaimana konsep Islam dalam kesejahteraan umat masyarakat madani. Nah, konsep masyarakat madani menurut Islam adalah bangunan politik yang demokratis, partisipatoris, menghormati dan menghargai publik seperti kebebasan hak asasi, partisipasi, keadilan sosial, menjunjung tinggi etika dan moralitas. Nah, ciri-ciri utama masyarakat madani adalah demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, masyarakat yang mempunyai paham keagamaan yang berbeda-beda, penuh toleransi, menegakkan hukum dan peraturan yang berlaku secara konsisten dan berbudaya. Manfaat yang diperoleh dengan terwujudnya masyarakat madani ialah terciptanya tatanan masyarakat yang lebih terbuka. Di samping itu, dengan terwujudnya masyarakat madani, maka persoalan-persoalan besar bangsa Indonesia seperti konflik-konflik suku, agama, ras, etnik, golongan, kesenjangan sosial, dan ketidakadilan dapat diatasi. Lalu, soal nomor 4 yaitu, menurut Anda sudah sejalankah Islam dan kebangsaan Indonesia? Menurut saya, ya, sudah sangat sejalan. Bagaimana tidak? Sejak saat masuknya agama Islam di Indonesia pada zaman dahulu, telah banyak sekali perubahan hingga membentuk NKRI saat ini. Dulu, rakyat Indonesia memeluk agama Hindu-Buddha. Sekarang Indonesia mayoritas beragama Islam dengan membawa budaya yang sudah ada sejak dahulu oleh kerajaan-kerajaan Islam, membentuk Indonesia menjadi satu kesatuan dengan adanya hal tersebut. Bahkan pada saat Indonesia akan memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, dasar negara Indonesia didasari oleh ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Nah, lalu kan ini diganti nih dengan ketuhanan yang Maha Esa, mengingat bahwa negara Indonesia ini plural. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam tidak hanya sejalan dengan kebangsaan Indonesia, namun juga menjadi dasar kebangsaan itu sendiri. Lalu soal terakhir, soal kelima, yaitu jelaskan pendapat singkat tentang pentingnya seorang muslim mempelajari agama. Tidak dipungkiri bahwa sudah menjadi kewajiban bagi seorang muslim untuk mempelajari ilmu agama Islam. Seorang muslim harus wajib mempelajari ilmu agama, karena kita sebagai seorang hamba dengan mempelajari ilmu agama, kita dapat mengerti dan mengetahui apa saja yang Allah perintahkan dan apa saja yang dilarang olehnya, termasuk halal haram yang sudah ditetapkan dalam Islam. Pentingnya mempelajari ilmu agama adalah untuk mengerti hal tersebut. Seorang muslim tanpa mempelajari ilmu agama bagaikan seorang yang berjalan tanpa mata, yang pergi melangkah tanpa arah, peduli namun tak tahu dia akan berjalan. Dengan kita mempelajari ilmu agama, kita menjadi tahu apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim, sehingga Allah menjadi sayang kepada kita. Bahkan Allah berjanji dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat ke-11 yang berarti Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.